Malam itu, langit di atas kampungku terlihat begitu bersih. Bintang-bintang bertaburan seperti butiran pasir putih yang ditebarkan tangan raksasa dari kejauhan. Aku berdiri di balkon kamar orang tuaku, tepat di samping kamar yang akan kutinggalkan besok setelah resmi menjadi istri Mas Alfian. Angin malam menyentuh pipiku dengan lembut, seolah alam ikut merayakan bahagiaku. Tapi anehnya, meskipun hatiku penuh sukacita, ada getar kecil di dada kiriku. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Mungkin itu hanya rasa gugup seorang calon pengantin. Atau mungkin alam bawah sadarku sudah mencoba memperingatkanku tentang badai yang akan datang. Aku menarik napas panjang dan memilih untuk mengabaikan firasat itu. "Putri, turunlah, Alfian datang." Suara ibu menggema dari lantai bawah. Aku tersenyum sendiri. Mas Alfian, lelaki yang selama 3 tahun terakhir menjadi alasan aku tersenyum di pagi hari, yang selalu mengirimkan pesan, "Selamat pagi calon istriku," sebelum aku membuka mata sepenuhnya. Dia datang malam sebelum pernikahan, seperti tradisi di kampung kami. Calon mempelai pria bersilaturahmi terakhir ke rumah mempelai wanita. Aku berjalan menuruni tangga kayu yang berderit pelan. Rumah ini sudah berdiri sejak aku kecil. Dindingnya dicat hijau pudar. Lantainya ubin tua berwarna krem. Dan di ruang tamu masih terpajang foto keluarga kami bertiga. Ayah, ibu, dan aku yang masih memakai seragam SD. Dulu Laras belum lahir. Tapi setelah Laras hadir, foto itu tetap sama. Seolah kamera tak pernah sempat mengabadikan kebersamaan kami berempat. Entah kenapa, malam ini aku baru menyadari hal itu. Mas Alfian berdiri di dekat sofa. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung hingga sikut, celana kain hitam, dan sepatu pantofel mengilap. Rambutnya yang selalu rapi sedikit basah di bagian pinggir, pertanda dia baru mandi dan memakai parfum kesukaanku, yang wanginya seperti kayu cendana bercampur jeruk. "Mas Alfian," sapaku sambil mendekat. "Putri." Dia tersenyum, lalu mencium punggung tanganku dengan hormat. "Besok kamu akan menjadi istriku. Aku tidak bisa tidur sejak semalam." Aku tertawa kecil. "Berlebihan, Mas." "Tidak berlebihan. Aku menunggu momen ini 3 tahun. Dari dapur, ibu keluar membawa nampan berisi teh manis dan pisang goreng. Laras mengikuti di belakangnya. Hari ini dia memakai daster merah muda dengan rambut dikepang 2. Tampak manis, seperti biasanya. "Mbak Putri, aku sudah siap jadi pendamping besok. Jangan lupa aku yang pegang buket ya." "Iya Laras, kamu yang paling istimewa," kataku sambil mengusap kepalanya. Laras tersenyum, matanya bercahaya. Tapi untuk sepersekian detik, aku melihat sorot aneh di balik cahaya itu. Sorot yang tak bisa kudefinisikan. Mungkin itu hanya kecemburuan biasa, seorang adik terhadap kakak yang akan menikah. Lagi-lagi, aku mengabaikannya. Mas Alfian duduk di sampingku. Ibuku sibuk mengatur bantal sofa. Ayahku keluar masuk ruangan karena sibuk menerima telepon dari panitia. Suasana begitu hangat, seperti rumah yang sedang merayakan sesuatu yang besar. Dan memang benar, besok adalah pernikahan yang sudah dipersiapkan selama 6 bulan. Gedungnya sudah dipesan, cateringnya sudah lunas, gaunku sudah 3 kali fitting, dan mahar berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai puluhan juta sudah disiapkan di atas baki berlapis beludru merah. "Putri," Mas Alfian memulai, "setelah menikah, aku ingin kita cepat punya anak. 2 ya, laki-laki dan perempuan." "Pelukis cilik dan dokter kecil," sautku. "Kamu masih ingat?" "Tentu, kamu bilang anak laki-laki kita jadi dokter, anak perempuan jadi pelukis. Dan kita akan liburan ke Eropa tiap 2 tahun sekali." Mas Alfian mengangguk.
Aku akan bekerja lebih keras lagi. Kantor notaris tempatku bekerja sekarang sudah menjanjikan posisi partner kalau aku mencapai target tahun ini. Aku akan mewujudkan semua impian kita. Aku menatap matanya. Dalam gelap pupilnya yang hitam pekat, aku melihat refleksi wajahku sendiri. Wajah perempuan yang percaya penuh pada janji. Wajah perempuan yang belum tahu bahwa beberapa jam dari sekarang, matanya akan menangis sampai bengkak dan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Malam semakin larut. Pukul 21, Mas Alfian pamit pulang. Aku mengantarnya sampai ke gerbang depan. Di bawah pohon mangga yang sudah berbuah lebat, dia mencium keningku. Sampai besok di pelaminan calon istriku. Sampai besok, Mas. Aku berdiri di gerbang sampai lampu mobilnya hilang di tikungan jalan kampung yang gelap. Belalang malam bernyanyi riuh. Seekor kelelawar terbang melintas. Langit masih bertabur bintang, tapi entah mengapa satu bintang jatuh di ujung timur. Mbak Putri, ngapain di luar sendirian? Aku menoleh. Laras berdiri di pintu rumah dengan kedua tangan bersedekap. Cuma lihat bintang. Aku dulu takut lihat bintang jatuh, kata orang itu pertanda buruk. Aku tersenyum. Itu cuma mitos, Laras. Mitos ya? Laras berbalik masuk. Tapi sebelum pintu tertutup, dia berkata pelan. Semoga besok Mbak bahagia, sungguhan. Aku tidak sempat menangkap nada suaranya saat itu. Apakah itu doa atau sindiran? Sekarang, bertahun-tahun kemudian, saat aku menulis ulang kenangan ini, aku baru menyadari bahwa suara Laras malam itu terasa ganjil. Seperti seseorang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Seperti aktor yang sedang memainkan perannya dengan sempurna di atas panggung. Sementara penonton tak menyadari bahwa naskahnya sudah ditulis ulang secara diam-diam. Aku masuk ke kamarku. Di atas tempat tidur, gaun putih pengantin tergantung di hanger kayu. Renda Prancis buatan tangan, dengan korset berpayet mutiara, dan kertas panjang 3 meter. Aku membelinya dari butik khusus pengantin di kota. Hasil tabungan setahun. Ibu bilang itu terlalu mahal, tapi Mas Alfian bilang aku pantas mendapatkan yang terbaik. Kamu lebih mahal dari mutiara, Put. Katanya saat pertama kali melihatku mengenakan gaun itu di butik. Aku tersenyum sambil membelai kain lembut itu. Tanganku menyusuri jahitan demi jahitan. Aku bisa merasakan setiap benangnya seperti merasakan setiap detak jantungku yang berdebar-debar menanti esok. Lalu aku duduk di depan meja rias. Cermin bulat dengan bingkai kayu ukir adalah peninggalan nenek. Aku menatap wajahku sendiri. Wajah yang masih polos, masih percaya bahwa cinta selalu berakhir bahagia, bahwa adik kandung adalah sahabat sejati, bahwa calon suami adalah benteng terakhir yang takkan pernah runtuh. Besok akan menjadi hari terindah dalam hidupmu, Put. Kataku pada bayanganku sendiri. Oh, betapa naifnya aku. Aku berdoa sebelum tidur. Doa panjang yang berisi rasa syukur, permohonan kelancaran, dan harapan akan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Aku memohon pada Tuhan agar melindungi pernikahanku dari segala kejahatan makhluk. Tapi aku lupa memohon perlindungan dari orang terdekatku sendiri, dari saudara kandungku, dari lelaki yang kucintai. Sekitar pukul 23.30, aku mendengar suara pintu kamar Laras terbuka. Lalu langkah kaki pelan menuruni tangga. Aku mengira dia hanya ke dapur untuk minum. Lalu langkah itu kembali naik. Aku memejamkan mata, memilih untuk tidak bertanya. Itu bukan urusanku. Kalau saja saat itu aku membuka pintu dan mengikuti langkahnya. Kalau saja saat itu aku bertanya, Laras, kamu mau kemana? Mungkin semuanya akan berbeda. Mungkin aku akan melihat ponselnya yang berdering dengan nama Mas Alfian di layar. Mungkin aku akan melihat pesan singkat yang berbunyi,
Besok pagi jam 6 di ruang rias cadangan. Aku mau peluk kamu sekali lagi sebelum aku resmi jadi suami kakakmu. Tapi aku tidak membuka pintu. Aku hanya berbaring, memeluk guling, dan bermimpi indah tentang esok. Dalam mimpiku, aku berjalan di atas bunga-bunga. Mas Alfian menungguku di ujung pelaminan. Laras berdiri di sampingku sambil menangis haru. Semua orang bertepuk tangan. Dan aku adalah pengantin paling bahagia di dunia ini. Tapi mimpi hanyalah mimpi. Dan kenyataan seperti yang akan kualami beberapa jam kemudian adalah monster yang bersembunyi di balik tirai ruang rias. Jam menunjukkan pukul 4 ketika ibuku mengetuk pintu kamarku. "Putri, bangun, MOA-nya sudah datang." Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Gugup, bahagia, sedikit takut, dan sangat bersemangat. Ini hari pernikahanku. Hari yang sudah lama aku nantikan. Aku melompat dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi, dan berdiri di bawah air hangat selama 15 menit sambil menyanyikan lagu A Whole New World dari Aladdin, lagu favoritku dan Mas Alfian. Selesai mandi, aku memakai jubah mandi putih dan duduk di kursi rias. Makeup artis langganan ibuku, Mbak Dewi, sudah menata peralatan riasnya di meja. Kuas, spons, foundation, concealer, bedak, eyeshadow, semua tersusun rapi seperti prajurit yang siap berperang. "Kamu pasti jadi pengantin paling cantik sekabupaten," kata Mbak Dewi sambil memulai merias wajahku. Aku tersenyum. "Doakan lancar ya, Mbak." "Amin. Mas Alfian orang baik, cocok sama kamu." Laras masuk ke kamar sekitar pukul 5.30. Dia sudah mengenakan gaun bridesmaid berwarna dusty pink yang sangat cocok dengan warna kulitnya. Wajahnya segar, matanya berbinar, dan rambutnya dibiarkan tergerai sedikit bergelombang. Dia tampak cantik, sangat cantik. "Mbak Dewi, please, poles juga Laras sedikit," pintaku. "Nggak usah, Mbak. Aku sudah pakai bedak sendiri," jawab Laras cepat, lalu pergi meninggalkanku. Aku tidak berpikir 2 kali. Aku hanya melanjutkan riasan. Mata aku ditutup, dibuka, dipulaskan, di-blending. Proses itu seperti meditasi. Aku membayangkan Mas Alfian yang sudah berdandan rapi di rumahnya. Aku membayangkan ayah yang akan menuntunku ke pelaminan. Aku membayangkan suasana haru, tepuk tangan, dan ciuman halus di kening setelah ijab kabul. Pukul 6.15, riasanku selesai. Aku menatap cermin dan hampir tidak percaya bahwa perempuan di hadapanku adalah diriku sendiri. Wajahku seperti bidadari turun dari lukisan. Mata besar dengan bulu mata lentik, hidung mancung yang diberi contouring sempurna, bibir merah muda alami dengan sedikit gradasi. Mbak Dewi benar-benar jenius. Aku berjalan menyusuri lorong gedung. Gedung pernikahan ini memang besar. Aula utamanya bisa menampung 500 orang. Ada dapur besar, ruang ganti pengantin utama, dan di ujung lorong paling belakang ada ruang rias cadangan yang jarang dipakai. Biasanya dipakai kalau rombongan pengantin datang lebih awal dan ingin bersiap tanpa keramaian. Lorong itu sepi. Pencahayaannya remang-remang. Lampu-lampu neon di langit-langit hanya menyala separuhnya karena gedung belum sepenuhnya beroperasi. Aku mendengar suara langkah kakiku sendiri. Tik, tik, tik. Ditelan karpet merah tipis yang membentang di sepanjang lorong. Tapi lalu aku mendengar suara lain. Tawa, cekikikan. Suara perempuan yang tertawa pelan tapi jelas. Dan suara laki-laki yang ikut tertawa. Hatiku berdegup lebih kencang. Aneh. Harusnya tidak ada siapapun di ruang rias cadangan. Panitia belum datang. Keluarga masih di rumah masing-masing. Laras bersama Mbak Dewi. Mas Alfian masih di rumahnya bersama keluarganya. Aku terus berjalan. Suara itu semakin jelas.
Dan saat aku sampai di depan pintu ruang rias cadangan, suara itu berubah menjadi bisikan-bisikan. Lalu ciuman, suara basah yang membuat perutku mual. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah selebar 5 cm. Aku mengintip. Dunia berhenti berputar. Di dalam, di kursi sofa merah marun yang biasanya dipakai untuk foto prewedding, Mas Alfian, calon suamiku, sedang mendudukan seorang perempuan di pangkuannya. Perempuan itu mengenakan gaun dusty pink. Rambutnya tergerai sedikit bergelombang. Wajahnya, wajah yang baru saja kulihat pagi ini, yang tersenyum manis padaku, yang membantu mengancingkan gaun bridesmaid-nya sendiri, adalah wajah adik kandungku, Laras. Mereka berciuman. Bukan ciuman biasa. Bibir mereka melekat dalam-dalam. Tangan Mas Alfian membelai punggung Laras. Tangan Laras meremas kemeja putih Mas Alfian. Seperti adegan film dewasa yang tidak pernah aku bayangkan akan aku saksikan di hari pernikahanku sendiri. Mas Alfian, sebentar lagi kamu resmi jadi suami kakakku. Bisik Laras di sela-sela ciuman. Dan kamu akan jadi simpananku. Jawab Mas Alfian sambil tertawa. Aku nikahi Putri hanya untuk hartanya. Tapi aku cuma mau kamu di ranjang. Laras tertawa. Mbak Putri itu polos banget ya. Dia pikir kamu lelaki sempurna. Dia bodoh. Tidak sadar adiknya sendiri lebih panas dari dia. Sekarang aku bisa mendengar tawa mereka dengan sangat jelas. Setiap suku kata dari setiap kalimat menusuk jantungku seperti belati yang diputar perlahan. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih. Ini karena sakit yang begitu luar biasa. Rasa sakit yang tidak memiliki nama dalam kamus manapun. Pintu terbuka lebar. Karena tanpa sadar tubuhku menyandarnya. Mereka menoleh. Putri? Mas Alfian terkejut. Wajahnya pucat sesaat. Tapi Laras, adik kandungku, hanya tersenyum. Dia berdiri dari pangkuan Mas Alfian dengan gerakan lambat, anggun, dan penuh kemenangan. Dia berjalan ke arahku dengan gaun dusty pink yang masih rapi. Hanya sedikit kusut di bagian pinggang. Bibirnya sedikit basah. Mau lihat lebih dekat, Mbak? Tanyanya. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mataku jatuh tanpa henti. Laras, kenapa? Kamu adikku. Laras tertawa. Tertawa yang keras, panjang, dan penuh kebencian yang selama ini tersimpan rapi di balik topeng adik manis. Kenapa? Karena aku iri, Mbak. Aku iri setiap hari. Ibu dan ayah selalu bangga sama kamu. Kamu cantik, kamu pintar, kamu kuliah di kota, kamu dapat lelaki kaya. Sementara aku cuma lulusan SMA yang kerja di toko. Aku tidak bisa terima itu. Kalau kamu iri, bicara sama aku, bukan menikam dari belakang. Suaraku meninggi. Laras malah tertawa lebih keras. Bicara. Biar kamu kasihani. Biar kamu bagikan sedikit rezeki seperti memberi tulang pada anjing. Tidak, Mbak. Aku ingin mengambil semuanya. Aku ingin kamu jatuh, sekarat, dan melihat aku di atas pelaminan dengan lelaki yang kamu cintai. Mas Alfian hanya tersenyum sinis dari balik sofa. Maaf Put, aku lebih nyaman dengan Laras. Dia lebih menarik di tempat tidur. Kamu terlalu suci untukku. Aku ingin membanding sesuatu. Aku ingin menjambak rambut Laras. Aku ingin mencekik lelaki yang baru kemarin mencium keningku dengan lembut. Tapi tubuhku lumpuh. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, menangis, sementara mereka berdua tertawa. Tawa mereka menggema di lorong sepi. Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah aku dengar dalam hidupku. Lalu aku berlari. Aku berlari sekuat tenaga, menyusuri lorong, melewati karpet merah, melewati lampu-lampu neon yang mati, melewati pintu-pintu yang tertutup. Gaun putih pengantinku terseret di lantai yang dingin. Aku berlari sampai kakiku terasa lepas dari tubuhku. Aku berlari
sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Dan di ujung lorong itu, sebelum keluar ke halaman gedung, aku mendengar suara mereka lagi. Laras berteriak, "Selamat menikah Mbak Putri, semoga bahagia sampai tua." Lalu tawa mereka memenuhi gedung pernikahan yang baru saja kuharapkan menjadi saksi kebahagiaan terbesarku. Tapi tidak. Hari itu, gedung itu menjadi saksi kehancuranku. Dan tawa mereka adalah musik pengiringnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berdiri di depan semua tamu undangan dengan gaun putih yang sudah kusut dan riasan yang lumer karena air mata. Yang aku ingat, kakiku berjalan sendiri, seperti robot yang kehilangan kendali. Aku melewati lorong utama, melewati dekorasi bunga yang tadi pagi masih membuatku tersenyum, melewati pelaminan yang sudah dihias megah dengan latar belakang warna emas dan putih. Aku berhenti tepat di tengah aula. Ratusan pasang mata menatapku. Ada keluarga, tetangga, teman kantor Mas Alfian, bahkan mantan dosenku dari universitas. Semua orang tersenyum awalnya, mengira ini bagian dari acara. Tapi lalu mereka melihat wajahku yang sembab dan air mata yang tak berhenti mengalir. "Putri, ada apa?" Suara ibu dari barisan depan. Aku menoleh ke belakang. Laras dan Mas Alfian sudah berdiri di ujung lorong, berusaha tampak biasa. Laras bahkan sempat melambaikan tangan kecil pada seorang tamu. Aku tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka sedang menyusun strategi darurat. Mereka akan membalikan keadaan. Mereka akan membuatku terlihat sebagai pengantin gila. Tapi aku lebih dulu angkat bicara. "Pernikahan ini dibatalkan." Suaraku memecah keheningan aula seperti kaca yang dihantam palu. Para tamu terdiam. Seorang anak kecil mulai menangis karena kaget. Istrinya buru-buru menutup mulut anak itu. Ayahku berdiri dari kursi. "Putri, apa-apaan ini? Kamu sadar?" "Ayah, tanya saja pada Laras dan Mas Alfian," kataku dengan suara bergetar tapi jelas. "Tanya pada mereka berdua apa yang baru saja aku lihat di ruang rias cadangan. Tanya pada adik kandungku sendiri yang berciuman dengan calon suamiku." Aula langsung bergemuruh. Suara bisik-bisik seperti ribuan lebah. Mata semua orang beralih pada Laras dan Mas Alfian. Laras memucat. Untuk pertama kalinya pagi itu, senyum kemenangannya hilang. "Mbak Putri berbohong!" teriak Laras tiba-tiba. Wajahnya berubah drastis. Matanya mengeluarkan air mata buatan. Dia berlari ke arah ibu dan merebahkan diri di pangkuan ibu sambil terisak-isak. "Ibu, Mbak Putri sakit. Dia cemburu karena aku lebih dekat dengan Mas Alfian. Dia mengada-ngada, Bu. Aku tidak akan pernah tega melakukan itu pada kakakku sendiri." Ibu memeluk Laras erat-erat. "Putri, kamu keterlaluan. Lihat adikmu menangis. Hari pernikahanmu kok malah bikin onar." Mas Alfian juga ikut akting. Dia berjalan ke depan dengan langkah berat. Wajahnya dipenuhi ekspresi kecewa yang sangat meyakinkan. "Putri, aku mencintaimu. Tapi kalau kamu terus menuduhku tanpa bukti, aku tidak bisa meneruskan pernikahan ini. Aku malu di depan keluarga aku, Put." Dia berbohong. Dia berbohong dengan sangat indah. Dan semua orang percaya. Tidak ada satupun kamera CCTV di ruang rias cadangan itu. Tidak ada satupun saksi. Aku sendiri yang datang, melihat sendiri, mendengar sendiri. Tapi di dunia ini, tanpa bukti fisik, kata-kata perempuanku tidak pernah cukup. Mbak Dewi, makeup artisku, berusaha membela aku. Tapi Mbak Putri tidak mungkin mengada-ngada. Aku lihat sendiri dia keluar dengan wajah pucat. "Kamu dibayar olehnya, pasti kamu ikut-ikutan," potong seorang bibi dari pihak Mas Alfian. Aku berdiri di tengah pusaran tuduhan. Dia membatu. Riasanku sudah hancur total. Gaun putihku yang semalam aku belai dengan penuh kasih, kini terasa seperti belenggu. Aku ingin melepas semuanya dan lari sejauh mungkin. Tapi aku tidak lari. Aku berjalan ke arah pelaminan, mengambil mikrofon yang tadinya akan digunakan untuk sambutan, dan berkata,
Baiklah, kalian tidak percaya padaku. Tapi suatu hari nanti, kebenaran akan berbicara sendiri. Hari ini aku mundur. Nikahkan saja Laras dengan Mas Alfian. Karena ternyata mereka lebih pantas untuk satu sama lain. Aku meletakkan mikrofon, merobek kerudung putih di kepalaku, dan berjalan keluar dari gedung pernikahan. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku bisa mendengar suara ibu yang memanggil-manggil namaku, suara Laras yang masih pura-pura menangis, dan suara Alfian yang dengan tenang berkata, "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tampaknya calon istri saya mengalami gangguan mental." Di luar gedung, matahari sudah meninggi. Panasnya terik menyengat kulitku, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Hatiku sudah mati rasa. Aku berjalan kaki pulang ke rumah orang tuaku. Jaraknya sekitar 2 kilometer. Aku melewati warung Bu RT, melewati masjid kampung, melewati jembatan kecil di atas sungai. Orang-orang memandangku dengan aneh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik-bisik di belakang tanganku. Kasian, mungkin sakit jiwa. Pengantin kabur, malu-maluin kampung. Padahal sudah dikasih calon baik, laki-laki notaris lagi. Aku tidak menjawab satupun. Aku terus berjalan sampai tiba di depan rumah. Pagar besi putih masih terkunci. Aku memanjatnya dengan susah payah karena gaunku yang panjang. Sepatu aku patah di tengah jalan. Jadi aku melepasnya dan berjalan tanpa alas kaki. Di dalam rumah, aku langsung menuju kamarku. Aku mengunci pintu, merebahkan diri di tempat tidur, dan menangis. Bukan tangis histeris, tapi tangis sunyi yang membuat dadaku sesak dan tenggorokanku tercekat. Aku menangis sampai tidak ada air mata lagi yang tersisa. Hanya suara parau dan tubuh yang gemetar. 2 bulan kemudian, tanpa aku diundang, Mas Alfian dan Laras menikah. Aku mengetahuinya dari foto-foto yang tersebar di grup WhatsApp keluarga. Mereka tersenyum di depan pelaminan yang sama. Gaun Laras putih, Mas Alfian memakai jas hitam, dan semua keluarga bertepuk tangan. Ibuku mengirimiku pesan singkat. "Kamu tidak usah pulang dulu, malu sama tetangga." Aku membalas dengan satu kata, "Baik." Lalu aku mematikan ponselku, membuka laptop, dan mulai mencari pekerjaan di Jakarta. Hari itu juga aku mengirim lamaran ke 20 perusahaan. Hari itu juga aku memutuskan bahwa aku tidak akan pernah kembali ke kampung ini sebelum namaku bersih dan kehormatanku pulih. Tapi yang lebih penting, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang lemah dan mudah diinjak. Aku akan menjadi perempuan yang membuat semua orang pernah merendahkanku, menengadah melihatku dari bawah. Jakarta menyambutku seperti seorang ibu yang tega pada anak tirinya. Stasiun Gambir tempatku turun dari kereta api begitu padat dengan manusia yang lalu lalang tanpa peduli siapapun di sekitarnya. Aroma asap kendaraan, keringat, dan makanan di pinggir jalan bercampur menjadi satu. Langitnya abu-abu oleh polusi. Tidak ada bintang di malam hari seperti di kampungku. Yang ada hanya lampu-lampu kota yang menyilaukan. Aku tiba dengan satu koper kecil berisi pakaian seadanya, laptop pinjaman teman, dan uang tabungan 2 juta rupiah. 2 juta rupiah untuk memulai hidup baru di kota metropolitan. Bodoh mungkin, tapi aku tidak punya pilihan. Aku menyewa kamar kos di kawasan Cempaka Putih. Kamarnya hanya berukuran 2x3 meter. Cukup untuk satu kasur ukuran single, satu lemari plastik, dan satu kursi. Lantainya ubin merah yang retak di beberapa bagian. Dindingnya bercat putih kusam. Kamar mandinya di luar. Harus berbagi dengan 6 penghuni lainnya. Biaya sewa per bulan 700.000 rupiah. Termahal yang bisa aku tanggung. Tapi juga termurah yang bisa aku temukan di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Hari-hari pertamaku di Jakarta adalah hari-hari yang paling gelap dalam hidupku. Lebih gelap dari hari pernikahanku yang hancur. Karena setidaknya di hari itu, aku masih punya amarah.
Tapi di sini, di kamar kos sempit ini, yang kurasakan hanyalah ketakutan. Takut uang habis, takut tidak dapat kerja, takut gagal, takut semua orang yang membenciku di kampung benar bahwa aku memang tidak berharga. Aku mendapat pekerjaan pertama sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil distributor alat tulis. Gajinya 2,5 juta rupiah per bulan. Setelah dipotong biaya kos, listrik, air, dan transportasi, yang tersisa untuk makan hanya sekitar 800.000 rupiah. Itu berarti aku hanya bisa makan sekali atau 2 kali dalam sehari. Kadang hanya nasi dan telur, kadang hanya nasi dan kecap, kadang tidak makan sama sekali. Setiap pagi, aku bangun pukul 4.30. Aku harus mandi sebelum warga kos lain memenuhi kamar mandi. Pukul 5.15, aku sudah berjalan kaki ke halte busway 1 kilometer dari kos. Aku naik busway, lalu turun dan naik KRL, lalu naik angkot. Baru sampai kantor sekitar pukul 7.30. Perjalanan pulang pergi memakan waktu 4 jam setiap hari. Tapi aku tidak mengeluh. Aku menjalani semuanya dengan gigi terkatup. Di sela-sela waktu istirahat kantor, aku belajar. Aku membuka laptop pinjamanku, menyambungkan ke wifi kantor yang lumayan cepat, dan menonton video-video YouTube tentang digital marketing. Aku membaca blog-blog pemasaran, artikel tentang CEO, iklan Facebook, Google Ads, konten kreator, dan analitik data. Aku membuat catatan di buku tulis murahan, halaman demi halaman penuh dengan skema, diagram, dan daftar istilah asing yang perlahan mulai aku pahami. Malam hari setelah pulang kerja, bukannya istirahat, aku malah lanjut belajar. Aku ikut kursus online bersertifikat dengan biayanya, diambil dari uang makanku. Ada 1 bulan di mana aku hanya makan nasi dan tahu rebus setiap hari demi bisa membayar kursus Google Digital Garage seharga 300.000 rupiah. Teman-teman sekos mengira aku sedang diet. Aku tidak membantah. Tahun pertama adalah tahun paling menyakitkan secara fisik dan mental. Badanku kurus, wajahku kusam, dan mataku cekung karena kurang tidur. Tapi mataku menyala. Di balik kelelahan itu, ada api yang tidak pernah padam. Dendam yang sudah berubah menjadi tekad. Aku tidak ingin membalas dendam dengan kebencian. Aku ingin membalas dendam dengan kesuksesan. Itu senjata paling mematikan. Di tengah tahun kedua, sebuah startup kecil yang bergerak di bidang kuliner menerimaku sebagai social media officer. Bosku, Bu Rina, adalah perempuan tangguh, berusia 40 tahun yang memulai bisnisnya dari nol seperti yang aku lakukan sekarang. Dia melihat sesuatu dalam diriku. Kamu punya etos kerja yang luar biasa, Put. Kamu selalu menjadi orang pertama yang masuk kantor dan terakhir yang pulang. Saya suka orang seperti kamu, katanya saat menaikkan gajiku 3 bulan kemudian. Di bawah bimbingan Bu Rina, aku berkembang pesat. Aku belajar bagaimana mengelola kampanye iklan dengan anggaran kecil tapi dampak besar. Aku belajar membaca data, menganalisis tren pasar, dan menciptakan konten yang viral. Startup tempatku bekerja mulai dilirik investor. Dalam 1,5 tahun, aku dipromosikan menjadi manajer pemasaran. Gajiku naik menjadi 8 juta rupiah. Aku pindah ke kos yang lebih layak. Kamar pribadi dengan kamar mandi dalam. Aku bisa makan 3 kali sehari. Aku bahkan bisa mengirim uang ke orang tuaku. Meski hati kecilku masih terluka, aku tidak tega membiarkan mereka kesulitan. Tapi aku tidak berhenti di situ. Di malam hari, aku mulai membangun agensi kecil-kecilan. Aku menawarkan jasa manajemen media sosial untuk UMKM di sekitar tempat tinggalku. Aku hanya mematok harga murah. Yang penting portofolio dulu. Perlahan, klien mulai berdatangan dari mulut ke mulut. Tahun keempat, aku memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaanku dan fokus penuh pada agensiku. Aku menamainya pelaminan baru,
Bukan karena aku rindu dengan pernikahan, tapi sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberi kita pelaminan baru setelah kehancuran. Aku akan membangun pernikahanku dengan kesuksesan. Awalnya hanya ruko kecil di pinggiran Jakarta Timur. Karyawanku 3 orang, 1 desainer grafis, 1 content writer, dan 1 admin. Tapi omset mulai masuk. Klien-klien besar mulai percaya karena hasil kerjaku berbicara dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan itu, ada perempuan yang pernah tidur di lantai kos tanpa jaminan besok bisa makan. Tapi itu tidak penting. Yang penting, aku masih berdiri. Dan aku belum selesai. Tahun kelima di Jakarta terasa seperti napas panjang setelah bertahun-tahun menahan nafas di dalam air. Aku tidak lagi perempuan yang datang dengan koper kecil dan hati remuk. Sekarang, saat aku berjalan memasuki kantor baruku di kawasan SCBD, para satpam menyapaku dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Putri." Bukan lagi Mbak atau Non, tapi Bu. Gelar yang menunjukkan bahwa aku bukan siapa-siapa lagi. Aku adalah seseorang. Agensi pelaminan baru yang aku dirikan dari ruko sempit di pinggiran Jakarta Timur kini telah menempati lantai 3 sebuah gedung perkantoran megah. Dindingnya kaca besar, meja-meja kerja dari kayu jati solid, dan ruang rapat utama dilengkapi dengan layar sentuh canggih yang membuat presentasi terasa seperti pertunjukan. 3 tahun sejak aku memulai agensi ini, pertumbuhannya meledak seperti roket. Omset tahun ke-4 belasan miliar. Tahun kelima naik menjadi 22 miliar. Karyawanku bertambah dari 3 menjadi 35 orang. 35 orang yang menggantungkan hidup pada visiku. Aku tidak bisa gagal. Bukan hanya karena aku tak ingin kembali ke kampung sebagai pecundang, tapi karena aku bertanggung jawab pada mereka. Suatu sore, setelah rapat dengan klien besar produsen minuman ringan, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Di belakang mejaku terpampang foto-foto perjalanan bisnisku bersalaman dengan pejabat kota, memberikan seminar di kampung ternama, dan foto yang paling aku banggakan, potret diriku dengan piagam pengusaha muda perempuan berpengaruh dari sebuah majalah bisnis nasional. Aku meraih bingkai foto itu, menatap wajahku sendiri di dalamnya. Wajah yang sama, tapi berbeda. Dulu di cermin kamar kos, aku melihat mata sayu dan penuh keraguan. Sekarang, di balik kaca foto itu, aku melihat sorot percaya diri yang tidak bisa dipalsukan. "Masih ingat Putri yang dulu?" tanyaku pada bayanganku di kaca jendela. Bayangan itu tidak menjawab, tapi aku tahu jawabannya. Aku tidak pernah melupakan Putri yang dulu. Dia yang tidur di lantai kos sambil memegang perut lapar. Dia yang naik KRL berdesakan sampai sepatunya lecet. Dia yang menangis di toilet kantor saat bos lama memarahinya karena kesalahan kecil. Putri yang dulu adalah fondasi dari semua yang aku miliki sekarang. Teleponku berdering. Bu Rina, mentor dan mantan bosku, yang dulu memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Suaranya hangat di seberang sana. "Put, saya dengar kamu dapat penghargaan lagi. Selamat ya." "Terima kasih Bu Rina. Semua karena bimbingan ibu juga." "Ah, kamu ini rendah hati. Saya hanya buka pintu, kamu sendiri yang berjalan." Kami mengobrol sebentar tentang bisnis, tentang perkembangan startupnya yang sekarang sudah menjadi unicorn. Lalu dia bertanya, "Kapan kamu pulang kampung, Put?" Aku terdiam. Kata pulang kampung masih terasa tajam di telingaku. "Belum tahu, Bu. Masih banyak kerjaan." Bu Rina tidak mendesak. Dia perempuan cerdas yang tahu bahwa luka masa lalu tidak bisa dipaksakan sembuhnya. "Kapanpun kamu siap, Put. Jangan lupa dari mana kamu berasal." Setelah telepon ditutup, aku berjalan ke balkon kantorku. Dari lantai 3,
Aku bisa melihat gedung-gedung pencakar langit dari kejauhan. Jakarta di sore hari begitu indah dengan langit jingga dan lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Aku ingat dulu saat masih jadi asisten administrasi. Aku sering berdiri di depan jendela kantor lama dan bermimpi bisa berada di posisi seperti sekarang. Dulu itu hanya mimpi. Sekarang mimpi itu aku pegang erat-erat di tanganku sendiri. Aku memutuskan untuk membeli rumah pertamaku di kawasan Jakarta Selatan. Bukan rumah mewah yang berlebihan, tapi rumah 2 lantai dengan halaman kecil dan taman di belakang. Cukup untukku. Dan mungkin suatu hari nanti untuk keluarga yang akan aku bangun. Tapi tidak sekarang. Sekarang, rumah itu adalah bukti bahwa aku berhasil. Bukti bahwa perempuan yang direndahkan di ruang rias itu kini berada di atas tanahnya sendiri, tanpa utang, tanpa bantuan siapapun. Aku juga memiliki mobil, bukan mobil mewah yang mencolok, tapi sedan hitam yang elegan dan nyaman. Setiap kali aku memegang setir mobil itu, aku ingat saat dulu berdesakan di busway. Berdiri selama 2 jam karena tidak kebagian kursi, dan sesekali dicopet. Aku tidak membenci masa laluku. Aku justru berterima kasih, karena masa lalu itulah yang membuatku tahu nilai dari setiap rupiah yang aku hasilkan. Tapi di puncak kesuksesan ini, ada satu hal yang masih mengganjal. Ada satu nama yang masih membuat dadaku sesak saat ku dengar. Laras, adik kandungku, dan Mas Alfian, mantan calon suamiku. Aku tahu dari tetangga yang masih komunikasi denganku di media sosial bahwa kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Setelah menikah, Mas Alfian kehilangan pekerjaannya karena ketahuan menggelapkan uang klien di kantor notaris. Laras berhenti kerja karena hamil. Bisnis kecil yang mereka coba bangun bangkrut. Dan yang terparah, Mas Alfian kecanduan judi online. Dia menghabiskan tabungan Laras, menjual perhiasan pernikahan mereka, dan mulai berutang ke rentenir. Warga kampung yang dulu membela Laras, kini mulai membicarakannya di belakang. Kasian ya Laras, suaminya brengsek. Tapi ada juga yang bilang, itu karma, dia merebut pacar kakaknya sendiri. Aku tidak ingin menikmati penderitaan mereka. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa hatiku tidak merasa lega. Ada keadilan di dunia ini, meskipun kadang datangnya lambat. Suatu malam, saat aku sedang menikmati segelas wine di balkon rumah baruku, aku mendapat pesan dari ayahku. Sebuah pesan singkat yang membuat jantungku berdegup kencang. Nak, nenek sakit. Nenek minta kamu pulang. Air mataku jatuh. Nenek, satu-satunya orang di kampung itu yang tidak pernah membenciku. Nenek yang selalu berkata, kamu perempuan hebat Put, nenek tahu. Nenek yang usianya sudah 90 tahun dan mungkin tidak akan lama lagi bersama kami. Aku membalas pesan ayahku. Baik ya, aku pulang minggu depan. Aku tahu pertemuan dengan Laras dan Mas Alfian tidak bisa dihindari. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku bukan lagi putri yang lari dari ruang rias dengan gaun kusut dan hati hancur. Aku adalah putri yang membangun kerajaannya sendiri dari abu kehancurannya. Dan sudah waktunya aku kembali ke kampung halaman. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang mereka injak-injak dulu kini terbang begitu tinggi sehingga mereka tidak akan pernah bisa menjangkaunya lagi. Pagi hari keberangkatanku ke kampung terasa seperti mimpi yang aneh. Aku sudah 7 tahun tidak menginjakkan kaki di kampung halamanku. 7 tahun menghindari pertemuan dengan tatapan sinis tetangga, bisik-bisik di belakang, dan yang paling berat, bertemu dengan Laras dan Mas Alfian. Aku memilih untuk mengemudi sendiri dengan mobil hitamku. Berjalan dari Jakarta ke kampung memakan waktu sekitar 5 jam. Selama perjalanan, aku memutar musik jazz pelan
sambil membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Setiap pohon, setiap tikungan jalan yang mulai kuingat kembali, membawa serta kenangan. Ini pohon beringin tempat aku dan Laras bermain petak umpet saat kecil. Ini sungai tempat kami berdua mandi dan menangkap ikan. Ini warung tempat ibu sering membelikan kami es kelapa muda setiap pulang sekolah. Semuanya masih sama, tapi aku sudah sangat berbeda. Mobilku memasuki gerbang kampung sekitar pukul 10 pagi. Jalanan kampung masih sama seperti dulu. Sempit, beraspal tapi berlubang sana-sini, dan dipenuhi dengan anak-anak yang bermain bola. Saat mereka melihat mobil hitam mewah masuk, mereka berhenti bermain dan menatap dengan mata membulat. Mobilku berhenti tepat di depan rumah orang tuaku. Rumah hijau pudar dengan ubin krem masih berdiri. Meskipun catnya semakin luntur dan pagarnya sedikit miring. Di halaman depan, ibuku sedang menyiram tanaman. Begitu dia melihat mobil itu, dia berhenti bergerak. Aku turun dari mobil, mengenakan blus putih lengan panjang, celana kain hitam, dan sepatu pantofel sederhana. Tas Hermes di lenganku, jam tangan Rolex di pergelangan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat siapapun tahu bahwa aku bukan perempuan yang sama. Ibu, kataku pelan. Ibu menjatuhkan gayung air. Putri, nak. Dia berlari ke arahku dan memelukku erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku menangis dalam pelukan ibuku. Tangis yang tidak lagi pahit, tapi tangis lega karena akhirnya aku pulang. Maafkan ibu, Put. Ibu dulu tidak percaya sama kamu. Isak ibuku. Sudahlah, Bu. Semua sudah berlalu. Tapi belum semuanya berlalu, di balik pintu rumah, aku melihat bayangan Laras berdiri. Dia tidak keluar, hanya mengintip dari balik tirai jendela yang lusuh. Warga kampung mulai berdatangan. Mereka ingin melihat sendiri. Putri yang dulu kabur dari pernikahan, sekarang jadi apa? Saat mereka melihat mobil mewah, tas branded, dan penampilanku yang rapi, bisik-bisik mulai terdengar. Wah, Putri sekarang kaya raya. Iya, katanya punya perusahaan di Jakarta. Lain sama Laras ya, suaminya nganggur, rumah kontrakan aja. Aku tersenyum sopan pada semua orang. Tapi hatiku berdesir. Bukan karena bangga, tapi karena ironi. Dulu mereka mencibirku, sekarang mereka memujiku. Tapi aku tidak butuh pujian mereka. Aku hanya butuh satu hal. Menatap mataku, Laras, dan Mas Alfian. Dan membiarkan mereka melihat sendiri apa yang sudah aku capai tanpa mereka. Sore harinya, setelah membantu ibu menyiapkan makan malam untuk nenek yang sedang terbaring sakit, aku melihat Laras masuk ke rumah. Dia datang sendirian. Mas Alfian tidak terlihat. Pak Putri, sapanya dengan suara parau. Dia berubah, sangat berubah. Wajah yang dulu cantik dan segar, kini kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata. Kulitnya keriput sebelum waktunya. Tubuhnya kurus kering seperti kurang makan. Dia mengenakan daster lusuh yang sudah pudar warnanya. Tangan dan kakinya kotor, seperti baru saja bekerja keras. Laras, balasku datar. Dia duduk di kursi seberangku tanpa diundang. Matanya menatapku. Lalu beralih ke tas Hermes yang kusimpan di sampingku. Lalu ke jam tanganku. Ada kilatan iri di matanya yang tidak bisa dia sembunyikan. Mbak Putri sukses ya sekarang, katanya. Alhamdulillah. Dia menarik napas panjang. Mbak, aku mau minta maaf untuk semuanya. Untuk di ruang rias dulu. Aku egois, aku sakit hati, aku iri sama Mbak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Laras mulai menangis. Air matanya jatuh deras.
Tapi aku tidak yakin itu tulus. Hidupku hancur, Mbak. Mas Alfian berjudi. Rumah kontrakan kami sudah 2 bulan tidak bayar. Anak-anakku, mereka kadang tidak makan. Aku malu, Mbak. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kenapa kamu tidak minta tolong sama ibu? Tanyaku. Ibu sudah tua, pensiunan. Ayah juga tidak kerja, Mbak. Mereka tidak bisa membantu. Maka ini dia. Laras tidak datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk meminta uang. Aku berdiri. Laras, aku tidak akan memberikanmu uang. Bukan karena aku pelit, tapi karena kamu harus belajar dari pilihanmu sendiri. Kamu dulu memilih menghancurkan pernikahanku dan mengambil Mas Alfian. Sekarang kamu lihat sendiri konsekuensinya. Laras terisak lebih keras. Mbak, aku minta tolong. Aku tidak akan memberimu uang. Pulangku. Tapi aku akan membayarkan sekolah anak-anakmu sampai mereka lulus SMA. Itu saja. Dan satu syarat, anak-anakmu tidak boleh tahu tentang apa yang kamu dan Mas Alfian lakukan dulu. Aku tidak ingin mereka tumbuh dengan beban dosa orang tuanya. Laras mengangguk sambil menangis. Mungkin dia berharap lebih. Tapi aku sudah memberi cukup. Aku tidak sebaik dulu. Atau mungkin aku justru lebih baik sekarang karena aku tahu batasan. Malam itu, sebelum tidur di kamar lamaku, aku mendengar suara pertengkaran dari rumah kontrakan Laras. Suara Mas Alfian yang mabuk memekik-mekik. Suara Laras yang menjerit. Dan suara pecahan piring. Ini bukan pertama kali. Aku tahu dari tetangga bahwa itu sudah menjadi pemandangan biasa. Aku memejamkan mata dan berdoa, bukan untuk kehancuran mereka, tapi untuk kedamaianku sendiri. Aku sudah memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas untuk bebas. Besok pagi, aku akan menjenguk nenek di rumah sakit. Besok lusa, aku akan kembali ke Jakarta dan terus membangun kerjaanku. Dan di kampung ini, nama Putri tidak lagi disebut sebagai perempuan yang ditinggalkan di pelaminan. Namaku disebut sebagai bukti bahwa perempuan bisa bangkit dari puing-puing kehancurannya. Karma tidak selalu datang dalam bentuk petir. Kadang, karma datang dalam bentuk kesuksesanmu yang membutakan mereka yang pernah merendahkanmu. 3 hari aku menginap di kampung halaman. 3 hari aku melihat langsung bagaimana kehidupan Laras dan Mas Alfian berjalan di atas roda yang sudah rusak parah. Setiap pagi, aku mendengar suara Mas Alfian membentak-bentak Laras sebelum dia pergi entah kemana. Setiap malam, aku mendengar Laras menangis atas suara barang-barang jatuh di rumah kontrakan mereka yang hanya berjarak 500 meter dari rumah orang tuaku. Aku tidak berniat ikut campur, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu bahwa campur tanganku tidak akan menyelesaikan apapun. Laras dan Mas Alfian harus bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Sama seperti aku dulu bertanggung jawab atas hidupku sendiri saat tidak ada seorang pun yang membantuku. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Anak-anak mereka. 2 orang keponakanku, laki-laki dan perempuan, yang tidak bersalah sama sekali. Yang pertama bernama Raka, usia 8 tahun, duduk di kelas 2 SD. Yang kedua bernama Rani, usia 6 tahun, baru masuk TK. Mereka berdua kurus, pucat, dan sering terlihat mengemis makanan ke tetangga. Suatu hari, ketika Laras sedang keluar entah untuk apa, aku melihat Raka dan Rani bermain di halaman depan rumah kontrakan mereka. Rumah itu sangat kecil. Dindingnya hanya anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Atapnya seng berkarat yang bocor di beberapa bagian. Tidak ada listrik yang menyala di siang hari karena pasti mereka tidak membayar tagihan. Aku berjalan mendekati mereka. Raka langsung menatapku dengan waspada. Rani menyembunyikan di belakang kakaknya.
Halo Raka, halo Rani. Kalian kenal aku? Aku Putri, kakaknya ibumu. Panggil saja Tante Putri. Kataku dengan suara lembut. Raka mengangguk pelan. Ibu cerita tentang tante. Ibu cerita apa? Ibu bilang tante kaya raya tapi pelit. Ibu bilang tante tidak mau membantu kita. Aku tersenyum pahit dalam hati. Jadi begitulah, Laras masih saja menyebarkan kebencian. Bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Tapi aku tidak marah. Anak-anak itu tidak bersalah. Ayo, tante ajak kalian makan siang, kataku sambil mengeluarkan tangan. Mata Raka dan Rani berbinar. Tangan kecil mereka meraih tanganku. Aku mengajak mereka ke warung makan di ujung kampung. Warung sederhana yang dulu sering aku datangi saat kecil. Mereka memesan nasi goreng, ayam goreng, es teh manis, dan gorengan. Mereka makan seperti orang yang sudah berhari-hari tidak makan enak. Melihat mereka melahap makanan dengan lahapnya, hatiku teriris. Saat mereka sedang makan, aku bertanya pelan. Raka, papa kalian kemana? Raka berhenti mengunyah. Papa pergi, sering pergi. Kadang pulang, kadang tidak. Kalau pulang, papa marah-marah. Papa suka pukul ibu, tambah Rani polos. Aku menutup mata sejenak, menahan rasa sakit yang menusuk dadaku. Aku membenci Laras dan Mas Alfian atas apa yang mereka lakukan pada aku 7 tahun lalu. Tapi aku tidak tega melihat anak kecil ini menderita karena ulah orang tua mereka sendiri. Sepulang dari warung, aku mengantarkan mereka pulang. Laras sudah kembali. Dia berdiri di depan pintu rumah kontrakannya dengan wajah masam. Begitu melihat anak-anaknya bergandengan tangan denganku, dia langsung menarik mereka kasar. Jangan dekat-dekat sama dia, pendaknya pada Rani dan Raka. Laras, mereka hanya anak-anak. Jangan bawa-bawa mereka ke dalam masalah kita, kataku tenang. Masalah kita? Masalah kita karena kamu, Mbak. Kamu tidak mau membantu. Kamu sengaja datang ke kampung hanya untuk pamer kesuksesanmu. Aku tidak terpancing. Aku hanya menatapnya dengan pandangan yang membuatnya tidak nyaman. Laras, aku sudah bilang, aku tidak akan memberimu uang, tapi aku akan membayar sekolah anak-anakmu. Dan hari ini aku buktikan, aku akan memenuhi janjiku. Besok, Raka dan Rani akan aku daftarkan ke sekolah yang lebih baik. Biaya semua aku tanggung sampai mereka lulus SMA. Tapi dengan satu syarat. Apa? Tanya Laras curiga. Kamu dan Mas Alfian tidak boleh menggunakan uang itu. Uang itu langsung ke sekolah untuk kebutuhan anak-anak. Bukan untuk judi, bukan untuk minuman keras, bukan untuk hal lain. Laras terdiam. Di matanya, aku melihat perang batin antara rasa malu dan rasa iri. Dia ingin menolak, tapi dia tahu dia tidak punya pilihan. Sore itu juga, aku pergi ke kepala sekolah SD dan TK di kampung itu. Aku mengurus administrasi biaya pendidikan Raka dan Rani untuk 1 tahun ke depan. Totalnya tidak seberapa bagiku. Tapi bagi mereka, itu adalah perbedaan antara sekolah atau putus sekolah. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu Mas Alfian. Dia sedang duduk di pinggir jalan dekat warung, seorang diri, dengan botol minuman keras di tangannya. Wajahnya kusam, matanya merah, pipinya cekung. Dia sama sekali tidak mirip dengan Mas Alfian yang dulu ku kenal. Lelaki tampan dengan kemeja putih rapi dan senyum menawan. Putri, suaranya serak menyapaku. Aku berhenti. Mas Alfian, dia tertawa kecil, pahit. Kamu sukses, aku hancur. Lucu ya, takdir. Tidak lucu mas, itu pilihan. Pilihan? Kamu pikir aku memilih jadi pemabuk dan penjudi? Kamu memilih untuk selingkuh di hari pernikahanku dengan adik kandungku sendiri. Itu pilihan mas. Sejak saat itu, semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan itu. Diam. Hanya suara angin sore yang berdesir di antara kami. Kamu benar, akhirnya dia berkata. Aku lelaki brengsek.
aku menghancurkan hidupmu, dan aku juga menghancurkan hidupku sendiri. Aku tidak datang ke sini untuk mendengar pengakuanmu, Mas. Aku datang karena nenekku sakit. Tapi karena aku sudah di sini, aku akan membantu anak-anakmu. Mereka tidak bersalah. Tapi untuk kamu dan Laras, aku tidak berutang apapun. Aku melanjutkan langkahku. Di belakangku, aku mendengar Mas Alfian terisak. Tapi aku tidak menoleh. Malam terakhir di kampung, aku mendengar kabar bahwa Mas Alfian diam-diam pergi dari rumah kontrakan. Dia meninggalkan Laras dan kedua anaknya tanpa kabar. Laras menjerit-jerit histeris di tengah malam, membangunkan seluruh kampung. Tetangga-tetangga berdatangan, tapi tidak ada yang bisa berbuat banyak. Aku mendengar suara Laras dari jendela kamarku. Dia menangis, memukul-mukul dinding, dan berteriak, "Tuhan, kenapa hidupku begini?" Aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Tuhan, aku sudah memaafkan mereka, tapi biarlah keadilan-Mu yang berbicara. Besok pagi, aku akan kembali ke Jakarta, dan mungkin aku tidak akan kembali ke kampung ini dalam waktu yang lama. 3 tahun berlalu sejak kunjungan terakhirku ke kampung halaman. 3 tahun yang penuh dengan kerja keras, pencapaian, dan juga air mata yang berbeda. Air mata kebahagiaan, bukan kesedihan. Agensiku, pelaminan baru, kini memiliki 3 cabang. Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Aku membuka kantor pusat di lantai 15 sebuah gedung di kawasan paling prestisius ibu kota. Jumlah karyawanku mencapai 120 orang. Omset tahunan tembus 80 miliar. Aku dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pengusaha perempuan paling berpengaruh di Asia Tenggara versi sebuah majalah bisnis internasional. Foto wajahku terpampang di beberapa media nasional. Aku diundang menjadi pembicara di berbagai forum bisnis dan menjadi mentor bagi ratusan perempuan muda yang ingin memulai usahanya sendiri. Tapi di balik semua gemerlap itu, aku tidak pernah melupakan kampungku. Aku rutin mengirim uang untuk orang tuaku setiap bulan. Aku juga terus membayar biaya sekolah Raka dan Rani, keponakanku yang kini sudah duduk di kelas 5 SD dan kelas 2 SD. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan baik hati. Meskipun tanpa kehadiran ayah mereka yang sudah menghilang entah kemana. Kabar tentang Mas Alfian sampai kepadaku setahun setelah dia pergi dari kampung. Dia ditemukan tewas di sebuah kolong jembatan di kota lain, seorang diri, dengan kondisi liver rusak akibat alkohol. Jenazahnya dibawa pulang ke kampung dan dimakamkan di pemakaman umum dengan upacara yang sangat sederhana. Hanya beberapa tetangga yang hadir. Laras datang, tapi dia tidak menangis. Aku tidak pulang ke pemakaman itu. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, tapi karena aku merasa tidak perlu mengucapkan selamat tinggal pada seseorang yang sudah meninggalkanku secara emosional sejak bertahun-tahun lalu. Aku sudah memaafkannya dalam diam. Itu sudah cukup. Sementara itu, Laras hidup sendirian di rumah kontrakan yang semakin reot. Tanpa Mas Alfian, dia tidak memiliki penghasilan tetap. Dia bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, membantu orang-orang yang sedang hajatan, kadang menjadi buruh tani saat musim panen. Penghasilannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi untuk anak-anaknya. Untungnya, biaya sekolah Raka dan Rani sudah aku tanggung, dan aku juga rutin mengirimkan paket sembako untuk mereka setiap bulan. Laras menjadi bahan gunjingan utama di kampungku. Warung-warung kopi selalu ramai dengan cerita tentang dia. Laras sekarang makin kurus ya, kasihan. Kasihan apanya? Itu karma, dia dulu merebut pacar kakaknya sendiri. Iya, dulu dia menertawakan putri di hari pernikahan. Sekarang giliran dia yang ditertawakan satu kampung. Lihat tuh putri sekarang, jadi orang sukses, punya perusahaan gede, mobil mewah, rumah megah di Jakarta, pantas saja. Ya elah, dulu kalian juga bilang putri gila, sekarang malah muji-muji. Aku mendengar semua itu
dari beberapa tetangga yang masih setia berkomunikasi denganku lewat WhatsApp. Aku hanya tersenyum membaca cerita-cerita itu. Aku tidak butuh pembenaran dari siapapun. Waktu sudah membuktikan segalanya. Suatu hari, aku mendapat telepon dari ibuku. Suaranya terdengar ragu-ragu. "Putri, Lara sakit cukup parah. Dia tidak punya uang untuk berobat. Ibu minta tolong." Aku menarik napas panjang. "Sakit apa, Bu?" "Tifus. Sudah seminggu dia terbaring, badannya panas terus. Dia sudah tidak kuat lagi." "Baik, Bu, aku akan transfer uang untuk biaya rumah sakit. Tolong antar dia ke puskesmas dulu, nanti aku urus rujukan ke rumah sakit yang lebih baik." Ibu menangis di seberang telepon. "Maafkan Ibu, Putri. Ibu tahu kamu sudah banyak membantu. Ibu malu sama kamu." "Tidak perlu malu, Bu. Aku tidak melakukannya untuk Laras. Aku melakukannya untuk ibu dan untuk anak-anaknya. Mereka tidak pantas kehilangan ibu meskipun ibu mereka bukan ibu yang sempurna." 2 minggu kemudian, setelah Laras keluar dari rumah sakit, aku memutuskan untuk pulang ke kampung lagi. Bukan untuk berbesar hati, tapi untuk menyelesaikan satu urusan terakhir. Aku menemui Laras di rumah kontrakannya yang sempit. Dia masih lemah, tubuhnya kurus seperti lidi, matanya sayu dan tanpa semangat. Begitu melihatku, dia menunduk, tidak berani menatap mataku. "Laras," panggilku. "Mbak Putri," jawabnya lirih. Aku tidak akan berlama-lama, aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Aku duduk di kursi kayu yang reot di hadapannya. "Aku sudah memaafkanmu. Mungkin kedengarannya klise, tapi aku benar-benar sudah memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku lelah membawa amarah ini selama bertahun-tahun." Laras terisak. "Mbak, maafkan aku sangat menyesal." "Penyesalanmu tidak akan mengubah masa lalu, tapi penyesalanmu bisa mengubah masa depan. Mulai sekarang, jadilah ibu yang baik untuk Raka dan Rani. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Aku meninggalkan sebuah amplop coklat di atas meja, berisi uang yang cukup untuk Laras memulai usaha kecil-kecilan, berjualan gorengan atau makanan ringan di depan rumah. Cukup untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang. Ini bukan sedekah, ini investasi. Aku berinvestasi pada masa depan keponakanku. Jangan sia-siakan. Sebelum berbalik pergi, aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Dulu, di ruang rias itu, dia menertawakan air mataku. Sekarang, di ruang kontrakan yang gelap ini, dialah yang menangis di hadapanku. Waktu sungguh hakim yang paling adil. Aku berjalan keluar dari rumah kontrakan itu. Matahari sore menyinari wajahku dengan hangat. Aku menaiki mobil hitamku dan melaju meninggalkan kampung yang penuh kenangan pahit manis itu. Di dalam mobil, aku menyalakan radio. Sebuah lagu lama tentang seorang perempuan yang bangkit dari keterpurukan mengalun pelan. Aku tersenyum. Hari pernikahanku memang hancur. Tapi dari kehancuran itulah aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pernikahan atau dari lelaki. Kebahagiaan sejati datang dari kemampuanmu untuk bangkit, untuk memaafkan, dan untuk membangun hidupmu sendiri dengan tanganmu sendiri, tanpa mengharapkan apapun dari orang lain. Adik kandungku dan mantan calon suamiku dulu menertawakan air mataku. Tapi lihatlah sekarang, aku hidup berkelimang sukses, sementara mereka terpuruk dan menjadi bahan cibiran satu kampung. Bukan karena aku beruntung, tapi karena aku tidak pernah menyerah. Aku, Putri, adalah bukti bahwa hidup perempuan yang diinjak-injak sekalipun bisa terbang setinggi langit, asalkan dia berani mematahkan sayap rasa takutnya sendiri. Dan itulah akhir dari kisahku. Bukan akhir yang bahagia dalam dongeng, tapi akhir yang nyata dalam kehidupan. Tidak sempurna, tapi penuh kemenangan.